Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Bacaan pertama hari ini hendak menekankan bahwa seorang gembala harus dapat mempertanggungjawabkan penggembalaannya yang telah ia lakukan di setiap tugas perutusan. Jika ia tidak bertanggung jawab, maka posisinya patut digantikan dengan orang yang bersedia dengan tulus menjalankan tugas penggembalaan tersebut. Di dalam bacaan Injil, Yesus sendiri mencontohkan bagaimana menjadi gembala yang baik. Sekalipun ia sudah kecapean, tetapi hatinya tergerak oleh belas kasihan sehingga ia melanjutkan pengajaran kepada orang-orang yang mengikutinya. Dalam arti tertentu, penggembalaan merupakan satu kesatuan dengan pelayanan dan pengorbanan. Tak ada penggembalaan tanpa pelayanan dan pengorbanan. Dan penggembalaan itu akan menjadi sempurna jika dilandasi dengan cinta. Sebab salah satu tugas gembala ialah membawa umatnya untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan sendiri. Inilah yang ditekankan oleh Santo Paulus di dalam bacaan kedua. Saya dalam merenungkan bacaan-bacaan hari ini, saya teringat akan kisah-kisah dari para misionaris zaman dahulu. Saya adalah pribadi yang sangat mengagumi pelayanan dari para misionaris zaman dahulu. Bagi saya, pelayanan mereka begitu total. Ada cerita menarik dari mereka. Ketika kapal mereka hendak meninggalkan pelabuhan, kaum keluarga mereka sambil melambaikan tangan, mereka berkata, "Sampai jumpa lagi." Para misionaris pun menjawab, "Sampai jumpa di surga." Inilah jawaban yang tulus dari mereka, sekaligus hendak memastikan bahwa mereka juga akan rela mati di tanah misi demi pelayanan mereka. Perkataan ini terbukti sekalipun mereka melayani di medan yang sulit dan sangat luas, tetapi mereka rela mengunjungi setiap stasi, setiap daerah untuk merayakan perayaan Ekaristi sekaligus membantu kehidupan umat setempat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam permenungan saya, mereka telah meneladankan tanggung jawab seorang gembala yang dilandasi dengan cinta. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, kita semua harus menyadari bahwa kita semua adalah gembala di dalam hidup kita masing-masing. Imam menjadi gembala bagi umatnya. Orang tua menjadi gembala untuk anak-anaknya. Suami menjadi gembala untuk istrinya dan sebaliknya dan lain sebagainya. Karena itu, di setiap penggembalaan kita harus melakukannya dengan semangat pelayanan dan pengorbanan serta dilandasi atas dasar cinta kasih. Selain itu, sebagai seorang gembala yang baik, kita juga hendaknya memberikan teladan lewat kehidupan kita masing-masing. Karena seorang gembala harus mampu menuntun orang lain untuk mengenal Tuhan secara lebih dalam. Kedua, di dalam Injil, Yesus telah memberikan teladan. Sebenarnya Yesus hendak rehat sejenak dari pewartaannya, tetapi ia tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang terus mengikutinya, sehingga ia terus melanjutkan pewartaannya. Dengan kata lain, Yesus telah meneladankan suatu penggembalaan yang begitu total. Ia tidak lagi memikirkan keegoisan dirinya sendiri, tetapi berkorban untuk melayani banyak orang. Nah, jika kita semua adalah gembala, maka di dalam penggembalaan kita, entah sebagai imam, orang tua, suami, istri, dan lain sebagainya, terkadang kita lelah, capek,
memiliki banyak kesibukan. Tetapi sebagai imam, kami harus tetap memperhatikan umat kami. Sebagai orang tua, tetap harus memperhatikan kebutuhan anak-anak. Sebagai suami istri, harus tetap saling memperhatikan kebutuhan masing-masing dan lain sebagainya. Ketiga, pelayanan dan pengorbanan kita akan diuji ketulusannya jika pelayanan dan pengorbanan kita tidak dihargai oleh orang lain. Oleh karena itu, jika suatu saat pelayanan dan pengorbanan kita tidak dihargai ataupun tidak diterima oleh orang lain, jangan pernah menyerah. Karena pada titik itu kita sedang diuji. Apakah pelayanan kita tulus dari dalam hati, dari dalam diri kita, ataukah kita hendak mencari kepentingan-kepentingan pribadi kita masing-masing? Dengan kata lain, pada titik itu cinta, pelayanan, dan pengorbanan kita sedang dimurnikan. Tuhan memberkati kita semua.